Episode 13, Istri Zico, POV Sivana. Sasha menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam, tapi kakiku rasanya tidak bisa digerakkan. Entah, kenapa aku malah tidak ingin bertemu dengan Zico? Jujur aku belum siap. Bagaimana kalau kenyataannya aku akan sangat sakit hati dan membunuh wanita itu, Sonia? Dia namanya adalah Sonia, istrinya Zico. Aku bukan perempuan yang memiliki rasa sabar saat orang yang kucintai direbut orang lain. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus bersembunyi, bukan? Ayo sih, kita interogasi Zico saat ini juga. Ucap Sasha menarik lenganku untuk terus berjalan. Sha, aku belum siap. Belum siap kenapa lagi? Apa kamu tidak akan mencari kebenaran? Apa kamu tetap akan membiarkan semua ini terjadi? Aku sahabatmu, Z. Aku tidak tega melihat kamu dikhianati seperti ini. Apalagi semuanya juga menutupi kasus ini darimu. Ku dengar Zico memang telah menghabiskan waktu bersama semalaman penuh di hotel bersama Sonia. Apa kamu masih akan tetap diam saja, Dek? Lagi-lagi kenapa ucapan Sasha sangat menusuk ke ulu hati? Akhirnya aku pasrah saja saat Sasha menuntunku. Dia benar-benar memberikanku semangat untuk melihat dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rasanya kaki ini seperti tidak tertapak. Hanya raga kosong yang berjalan begitu berat, seperti membawa bebatuan besar di dada dan kepala. Lagi-lagi hati ini terus bertanya-tanya. Apakah aku akan kuat saat melihat Zico bersama wanita lain yang sudah sah menjadi istrinya itu? Padahal dulu tempat itu selalu kuimpikan, bermimpi untuk menjadi istri Zico. Menjadi pendampingnya sampai maut memisahkan. Tapi ternyata semua itu hanyalah angan yang sia-sia. Aku sudah diberitahu oleh kekasihku kalau Zico dan Sonia sudah berada di ruang perawatan. Ucap Sasha tanpa menoleh ke arahku dan tetap terus berjalan. Jantungku berdegup sangat kencang. Rasanya hati, tubuh, dan pikiran ini tidak sanggup untuk bertemu dengan mereka. Sungguh, aku ingin lari saja keluar. Aku takut dengan kesehatan jantung dan hatiku kalau seperti ini bisa-bisa aku yang dirawat di ruang perawatan itu. Sangat menjengkelkan. Isha, aku takut. Ujarku. Sasha menoleh dah berhenti. Dia memegang kedua pundakku dan menatapku dengan tatapan mata yang begitu tajam. Tidak boleh takut, Z. Kamu harus mempunyai semangat yang menggebu untuk melabrak mereka. Kenapa Sasha yang lebih semangat sekarang? Sya, kamu begitu semangat. Tapi apakah kamu paham apa yang kurasakan? Sasha mengangguk mantap. Tentu saja aku paham dan tidak. Aku paham kalau kamu pasti akan sakit sekali hatinya, namun aku tidak paham bagaimana dalamnya rasa sakit itu karena aku tidak mengalaminya sendiri. Tetapi aku tahu bahwa mencari tahu semua ini sendiri lebih baik daripada tahu dari orang lain. Iya, memang benar apa yang dikatakan Sasha. Aku harus kuat dan tidak boleh berhenti sampai di sini untuk mengetahui semuanya. Zico dan istrinya harus tahu bahwa ada hati yang mereka sakiti. Mereka harus sadar jika aku bukan wanita yang lemah. Akhirnya aku pun pasrah dan terus mengikuti Sasha berjalan. Lihat sih, itu ruangannya. Sasha menunjuk sebuah ruangan rawat VIP di depanku. Apa benar itu ruangannya? Sasha mengangguk mantap. Betul sih, pacarku tidak mungkin salah. Ya Tuhan, sebegitu sayangnya Zico terhadap wanita itu. Sampai-sampai dia memberikan ruang VIP. Kenapa Daddy dan Mommy tidak memberitahuku semua ini? Ya Tuhan. Apa memang Zico telah merahasiakan pernikahan ini dari semua orang? Ayo Sisi, kita ke sana. Kamu harus lihat sendiri. Apa benar Zico telah mengkhianatimu? Benar yang dikatakan oleh Sasha. Aku harus lihat sendiri siapa yang di dalam ruangan itu. Apa benar Zico-ku atau Zico yang lain? Akhirnya aku melangkah dengan semangat yang sedikit berkobar, berjalan mendahului Sasha menuju ruangan VIP itu. Perlahan aku mendekati pintu dan mulai memegang handlenya. Ku dengar sayup-sayup suara-suara orang yang aku kenal. Ded. Tidak, ini tidak mungkin. Aku mendengar suara Mommy di dalam sana. Ya Tuhan. Kebohongan apa lagi ini? Hatiku panas membara mendengar mereka tertawa di dalam sana. Dengan segala emosi yang sudah meluap, aku pun memutar handle pintu itu dan membukanya lebar. Jeder.
Sebagai tersambar petir yang langsung mengenai tubuhnya, mataku melotot sempurna ketika melihat pemandangan di dalam itu, seakan ribuan anak panah yang tiba-tiba menghujam jantung, sakit tapi tidak berdarah. Hening, tiba-tiba saat aku membuka pintu ruangan ini lebar-lebar, terlihat Zico sedang menggendong bayi dalam dekapannya dengan wajah yang sangat terkejut. Air mataku sudah tidak ada yang keluar. Wajahku hanya berekspresi datar melihat seorang wanita diranjang dengan pakaian pasien melihat ke arahku, dan yang paling menyakitkan, yaitu adanya Mameliora di dalam sana juga terlihat terkejut. Si Zico langsung memberikan bayi itu pada wanita yang kurasa adalah mama dari bayi itu, dan tentunya istri Zico. Sayang, aku bisa menjelaskan semuanya. Zico memegang lenganku tapi aku langsung menepisnya kasar. Sivana, nah kenapa bisa sampai di sini? Ucap Mommy yang juga terlihat begitu panik. Semuanya sudah jelas. Aku sudah tahu segalanya. Selamat Zico dan Sonia yang telah menjadi orang tua baru. Permisi. Aku membalikkan badan karena merasa sudah tidak tahan dengan pemandangan yang sangat bahagia itu. Tidak, Zizi sayang, aku bisa menjelaskan. Tolong dengarkanlah penjelasanku. Aku bisa merasakan Zico bersimpuh dan memeluk kakiku erat. Aku tidak menjawab dan segera melepaskan tangan Zico yang berada di kakiku. Tidak, Zizi sayang, aku mohon dengarkan penjelasanku. Lepaskan kakiku, Zico. Aku berusaha kuat mendorong tubuh Zico hingga terjerembab ke lantai. Setelah tangan Zico berhasil terlepas, aku pun langsung berlari kencang sambil menahan sesak dan perih di dada. Sungguh tidak pernah kubayangkan ternyata Mommy dan Zico menyembunyikan rahasia sebesar ini. Sebenarnya apa tujuan mereka? Apakah Mom dan Dad sudah tahu tentang hubungan terlarangku dengan putra kandungnya, sehingga mereka memilihkan calon istri untuk Zico? Aku masih terus berlari keluar dari rumah sakit. Ku dengar suara Zico yang terus memanggilku dari belakang. Sepertinya dia sedang mengejarku. Aku tidak akan membiarkan dia mendapatkanku kali ini. Sasha sudah menunggu di samping mobilnya dan membukakan pintu untukku. Ayo Zi, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Ucap Sasha. Aku langsung masuk ke dalam mobil dan menutup pintunya. Zico tampak menggedor kaca jendela di sampingku itu. Aku sudah terlanjur sakit hati dan tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Bawa aku pergi ke suatu tempat yang bisa membuatku melepaskan segala beban yang menusuk hati ini. Kebersambung.